Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Verina Mutiara Putri Utami dari program studi S1 Farmasi Stikes Bakti Tunasusada Tasikmalaya dengan nomor NIM 3119144 kelas Farmasi 2C. Di sini saya akan mereview beberapa jurnal tentang krim obat anti jerawat. Langsung saja untuk jurnal yang pertama, dengan judul penelitian formulasi krim anti jerawat ekstrak etanol daun alpukat dan efektivitasnya terhadap Staphylococcus aureus. Diteliti oleh Tri Lestari, Nur Ismiati, dan Juhan B. Harun tahun 2010. Untuk latar belakangnya akan saya bacakan. Munculnya jerawat sangat mengganggu penampilan seseorang sehingga akan mencari solusi untuk menghilangkan jerawat. Hal ini perlu dievaluasi untuk mencegah perkembangan resistensi antibiotik. Penelitian yang dilakukan terhadap pasien yang mengalami jerawat akibat Staphylococcus aureus menunjukkan 40% resisten terhadap clindamycin dan 44% resisten terhadap erythromycin. Salah satu tanaman herbal yang dapat digunakan untuk pengobatan jerawat adalah daun alpukat atau Persea americana Mill. Daun alpukat mengandung saponin alkaloid, flavonoid, polifenoid, quercetin yang bersifat anti radang, antidiuretika, dan antibakteri. Penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan krim anti jerawat ekstrak etanol daun alpukat yang mampu menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus dan mempunyai sifat fisik yang dapat diterima. Untuk formula sediaannya ada asam stearat 14 gram, gliserin 10 gram, trietanolamin 1 gram, air suling 75 gram, minyak mawar 1 tetes setiap formula. Dengan ekstrak etanol daun alpukat dalam setiap formulanya berbeda. Untuk formula 1 sama dengan 0,45 gram atau dengan konsentrasi 15%, formula 2 0,9 gram dengan konsentrasi 30%, formula 3 1,35 gram dengan konsentrasi 45%, formula 4 1,8 gram konsentrasinya 60%. Untuk formula 1 ekstrak etanoiknya dapat dilihat ya di tabel. Dan hasil penelitiannya menunjukkan uji antibakteri digunakan metode diffusion dengan menggunakan kontrol positif tetrasiklin dan kontrol negatif basis krim. Konsentrasi ekstrak etanoik daun alpukat sebanyak 500 mg diletakkan ke dalam sumuran media Na yang sudah didiami atau ditanami bakteri dan segera diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 18 sampai 24 jam. Pembacaan diameter zone hambat ditandai dengan tidak adanya pertumbuhan bakteri dinyatakan sebagai konsentrasi hambat minimum. Uji iritasi dan kepekaan kulit dilakukan dengan cara mengoleskan sediaan pada kulit normal manusia selama 5 menit. Uji dilakukan pada 4 responden yang berbeda. Nah, hasil pengukurannya diameter zona hambat dianalisis secara kuantitatif dengan uji hasil pengukuran diameter uji T dan one way ANOVA. Program statistik yang digunakan adalah perangkat lunak SPSS. Uji aseptabilitas selanjutnya untuk mengenai aseptabilitas sediaan dan pengaruh krim apabila digunakan untuk mencegah pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus sebagai penyebab jerawat. Oleh karena itu, penelitian dilanjutkan dengan memformulasikan ekstrak tersebut menjadi krim anti jerawat dengan konsentrasi ekstrak sebesar 15%, 30%, 45%, dan 60%. Bentuk sediaan krim dipilih karena mudah digunakan dan dibersihkan serta lebih praktis. Dan untuk evaluasinya, berdasarkan data dari 4 formula dengan 4 responden, yang lebih suka dengan formula 1 ditandai dengan nilai tertinggi pada formula 1, yaitu pada krim dengan konsentrasi 15% karena memiliki tekstur yang lembut, warna yang menarik, aroma yang wangi, juga homogenitasnya baik dan tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Tipe yang dibuat dalam penelitian ini adalah minyak dalam air atau M/A, lebih suka air disukai karena mungkin menyebar rata dan lebih mudah dibersihkan dari permukaan kulit, sehingga tipe krim minyak dalam air itu teksturnya lembut sehingga mudah dalam pengaplikasiannya.
Nah, dari penelitian jurnal ini diketahui bahwa krim anti jerawat ini untuk konsentrasi ekstrak etanol 15%, alpukat memiliki arah aseptabilitas yang paling baik. Selanjutnya untuk jurnal yang kedua dengan judul formulasi krim clindamycin sebagai anti jerawat dan uji efektivitas terhadap bakteri Propionibacterium acne. Penelitinya Dodi Rusli, Ade Irinia Rashid, dan Putra Asanugraha pada tahun 2016. Latar belakangnya akan saya bahasakan. Acne vulgaris yang sering dikenal awam dengan jerawat adalah penyakit kulit yang terjadi akibat adanya peradangan menahun. Peradangan dipicu dengan bakteri Propionibacterium acne, Staphylococcus epidermidis, dan Staphylococcus aureus. Bakteri ini berperan pada patogenesis jerawat yang dapat menyebabkan inflamasi. Salah satu antibiotik yang bisa digunakan untuk pengobatan jerawat adalah clindamycin. Clindamycin dapat digunakan untuk obat jerawat karena dapat membunuh bakteri. Clindamycin juga dapat digunakan untuk obat karena menghambat dan membunuh bakteri Propionibacterium acne. Nah, untuk itu sediaan yang dilakukan adalah sediaan krim untuk memberikan efek mengkilap, berminyak, melembabkan, dan mudah tersebar merata, mudah berpenetrasi pada kulit, serta mudah diusap. Clindamycin yang diformulasikan dalam bentuk krim mempunyai aktivitas terhadap bakteri penyebab jerawat. Untuk mengembangkan formulasi sediaan krim dengan menggunakan antibiotik clindamycin. Untuk formula sediaannya itu terdiri dari basis krim tipe ini dibuat ada 3 formula dengan membedakan konsentrasi asam stearat yang digunakan yaitu 6%, 12%, 18%, serta 2%, 3%, dan 4%. Clindamycin HCl, Aquades Media Nutrient Agar NA, mikroba uji Propionibacterium acne, gliserin, vaselin, asam sitrat, nipagin, nipasol, dan Aquades. Untuk hasil penelitiannya, menggunakan uji stabilitas fisik krim ini meliputi pengamatan pH, warna bau, homogenitas, dan uji pemisahan hasil. Pengamatan yang dilakukan yaitu warna, pH, bau, homogenitas, viskositas, dan uji daya tercuci. Uji Friestau, evaluasi Friestau ini dilakukan terhadap 3 bat setiap formula beserta basis selama 6 siklus. Satu siklus terdiri dari 2 kali 24 jam pada suhu 4 derajat Celcius dan 2 kali 24 jam pada suhu 40 derajat Celcius. Amati terjadinya pemisahan fase dan perubahan pH. Untuk uji aktivitas antibakteri dengan metode sumuran, teteskan suspensi bakteri sebanyak 0,1 mili ke dalam tabung reaksi yang berisi 10 mili media nutrien. Lalu homogenkan, kemudian tuangkan di atas cawan Petri yang berisi 10 mili media nutrien agar yang telah memadat atau lalu diratakan. Untuk uji homogenitas bertujuan untuk melihat dan mengetahui tercampurnya bahan-bahan sediaan krim. Hasil yang didapat tidak ada gumpalan. Diduga karena sifat zat aktif dari clindamycin mudah bercampur dengan basis minyak dalam air sehingga tidak terjadi penggumpalan, atau clindamycin mudah bercampur dengan basis minyak dalam air. Untuk uji pH, mengetahui keamanan kesediaan krim saat digunakan sehingga tidak mengiritasi kulit. Hasil pH krim clindamycin tipe minyak dalam air yang didapat berkisar antara 6,00 sampai 7,35. Uji daya tercuci. Pada hasil pemeriksaan daya tercuci krim dilakukan dengan menggunakan air yang dimasukkan ke dalam buret sampai batas 0. Uji mikrobiologi dimaksudkan untuk mengetahui aktivitas antibakteri sediaan krim clindamycin yang digunakan dengan metode sumuran dengan cara mengukur diameter hambatan pertumbuhan bakteri terhadap Propionibacterium acne. Untuk evaluasinya, dari hasil evaluasi sediaan krim, hasil pemeriksaan homogenitas ketiga formula krim menggunakan mikroskop didapatkan sediaan yang homogen. Hasil pengukuran viskositas ketiga formula krim menggunakan alat viskometer Brockfield yang mengalami perubahan
viskositas selama waktu penyimpanan formula menunjukkan perubahan signifikan, tetapi formula 2 menunjukkan formula yang lebih baik dan stabil dengan formula 1 dan 3. pH yang dimiliki sediaan krim mengandung zat aktif clindamycin ini termasuk ke dalam standar pH yang baik, yaitu 5 sampai 7. Hasil pengukuran rata-rata pH ketiga formula krim menggunakan alat pH meter selama waktu penyimpanan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Selanjutnya untuk jurnal yang ketiga, ini ada formulasi sediaan krim anti jerawat ekstrak etanol daun kersen atau Muntinia calabura L dengan diteliti oleh Noni Alfianti dan Hairani Fitri pada tahun 2018. Untuk latar belakangnya, kulit merupakan pembungkus yang elastis yang melindungi tubuh dan pengaruh lingkungan. Jerawat yang sering terjadi pada kulit wajah, leher, dan punggung manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan penelitian yang menyimpulkan bahwa hasil isolasi daun kersen menggunakan ekstrak etanol dan metanol dimiliki daya antimikroba senyawa flavonoid yang diperoleh adalah jenis senyawa auron, flavonol, dan flavon. Ekstrak etanol dan metanol mempunyai daya konsentrasi daya antibakteri terhadap Escherichia coli dan P. aeruginosa dan S. aureus serta B. subtilis dengan konsentrasi yang lebih tinggi memiliki daya hambat yang lebih besar. Akhirnya dicoba memformulasikan dengan ekstrak etanol daun kersen sebagai anti jerawat ini dalam bentuk sediaan krim. Untuk formula sediaannya itu ada etanol 96%, asam stearat, trietanolamine, adapselanae, palapin, nipagin, nipasol, parfum, aquades, dan ekstrak etanol daun kersen. Dengan formula ekstrak etanol daun kersen berbeda konsentrasinya, yaitu konsentrasi 0%, 1%, dan 3% dan 5%. Dengan adapun hasil penelitiannya dari uji organoleptis didapatkan kesimpulan bahwa semakin besar konsentrasi ekstrak dalam setiap formula akan mempengaruhi perbedaan bentuk dan warna. Bentuk formula basis krim setengah padat, krim dengan konsentrasi ekstrak yang rendah berbentuk setengah padat, dan semakin besar konsentrasi ekstrak maka bentuk setiap krim agak cair. Untuk uji homogenitas dari hasil percobaan yang telah dilakukan pada sediaan krim anti jerawat dari ekstrak etanol dan daun kersen tidak diperoleh butiran-butiran, maka sediaan tersebut dikatakan homogen. Dari uji pH bermaksud untuk mengetahui pH larutan dari sediaan krim ketika krim dilarutkan ke dalam air. Berdasarkan dari tabel uji pH dapat disimpulkan bahwa semakin besar konsentrasi ekstrak, maka pH tiap formula akan semakin asam. Hal ini dikarenakan adanya senyawa flavonoid yang dikandung daun kersen. Flavonoid merupakan golongan terbesar senyawa fenol yang bersifat agak asam. Uji iritasi kulit selanjutnya untuk terhadap sukarelawan untuk mengetahui ada atau tidaknya efek samping dilakukan dengan cara sediaan dioleskan pada bagian belakang telinga kemudian dibiarkan selama 24 jam. Untuk evaluasinya, untuk evaluasi jurnal 3 ini, konsentrasi ekstrak yang berbeda dapat membedakan perbedaan warna pada tiap formula. Semakin besar konsentrasi ekstrak, maka tiap warna formula akan semakin hijau tua. Hal ini dikarenakan adanya kandungan senyawa flavonoid dan dari daun kersen. Ekstrak etanol daun kersen atau Muntinia calabura L sebagai anti jerawat dan diformulasikan ke dalam bentuk sediaan krim. Untuk penggunaan topikal ini bisa digunakan. Sediaan krim ekstrak etanol daun kersen yang dibuat tidak menimbulkan iritasi karena dari beberapa hal yang sudah diujikan ke daun kersen dan untuk bentuk relatifnya baik. Untuk selanjutnya ada jurnal yang keempat, yaitu dengan judul uji aktivitas antibakteri sediaan krim anti jerawat ekstrak etanol terpurifikasi daun sirih Piper Beetle L dengan basis finishing cream terhadap Propionibacterium Bacterium acne oleh Nuralifah, Ferry Indra Dewi Armandani, Parawansyah dan Aulif Pratiwi pada tahun 2018. Untuk latar belakangnya, salah satu masalah
kulit wajah yang sering dijumpai yaitu timbulnya jerawat. Nah, untuk salah satu tanaman yang memiliki kemampuan sebagai antibakteri ini adalah antibakteri untuk anti jerawat ini adalah seperti daun sirih atau Piper beetle ale dengan ekstrak yang diperoleh dari proses ekstraksi simplicia tanaman obat yang menggunakan pelarut organik atau air yang seringkali mengandung senyawa tidak diinginkan seperti warna pigmen, karbohidrat, lilin, resin, dan sejenisnya. Kandungan kimia yang diduga terdapat pada ekstrak daun ini memiliki aktivitas antibakteri, yaitu kandungan kimia yang bersifat polar seperti flavonoid, tanin, dan polifenol. Ekstrak etanol yang dimiliki daun sirih memiliki aktivitas sebagai antibakteri terhadap P. acne dan Staphylococcus aureus multiresisten dengan KBM masing-masing sebesar 0,25% B/V dan 0,5% B/V. Untuk formula sediaannya, ekstrak daun sirih, asam stearat, asetil alkohol, gliseril, aquades, metilparaben, propilparaben, rose oil dengan formula ekstrak daun dari formula 0 sampai formula 4 konsentrasinya itu berbeda-beda seperti pada tabel. Untuk hasil penelitiannya, ada uji aktivitas antibakteri terbukti dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Untuk uji viskositas setil alkohol mampu meningkatkan viskositas sediaan. Meningkatnya viskositas dapat menyebabkan sifat dan stabilitas krim semakin baik. Untuk selanjutnya, untuk uji pH, hasil yang diperoleh menunjukkan pH sediaan krim dengan konsentrasi 0 basis 0% basis tidak mengandung ekstrak etanol daun sirih terhadap baik sebelum cycling test maupun sesudah cycling test, sehingga dapat dikatakan tidak ada reaksi yang terjadi pada bahan tambahan. Untuk uji aktivitas krim terhadap Propionibacterium acne dilakukan pada masing-masing formula, di mana F0 sebagai kontrol negatif, F1, F2, F3, dan F4 serta sediaan krim yang mengandung asap retinoat sebagai kontrol positif. Nah, krim yang menghambat pelepasan kandungan-kandungan senyawa aktif dari ekstrak ini berdifusi dengan media, sehingga ekstrak yang terkandung dalam sediaannya tidak terlepas sempurna dalam media, sehingga aktivitas sediaan yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan aktivitas ekstrak. Untuk evaluasinya, evaluasi dari jurnal yang keempat ini, dari hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pH sediaan krim dengan konsentrasi 0% atau basis yang tidak mengandung ekstrak etanol daun sirih tetap baik sebelum cycling test maupun sesudah cycling test, sehingga dapat dikatakan tidak ada reaksi yang terjadi pada bahan-bahan tambahan. Formula sediaan krim ekstrak yang sudah terpurifikasi daun sirih stabil secara fisik selama penyimpanan ditinjau dari pengamatan organoleptis, homogenitas, pH, dan viskositas, daya sebar, serta tipenya, yaitu krim minyak dalam air. Untuk selanjutnya, yaitu jurnal yang ketiga dengan judul formulasi krim anti akne dan ekstrak rimpang temulawak dengan variasi emulgator span 80 dan twin 80 oleh Natalia, Rafika Sari, dan Liza Pratiwi pada tahun 2015, yang melatar belakangi penelitian ini. Krim dipilih sebagai keadaan kosmetik karena penyebarannya yang mudah diabsorpsi oleh kulit. Zat aktif sediaan krim dapat menggunakan bahan kimia maupun bahan alami. Salah satu bahan tanaman alami yang dapat digunakan sebagai zat aktif yaitu ekstrak rimpang temulawak atau Curcuma xanthorrhiza yang berkhasiat sebagai anti akne. Rimpang temulawak memiliki zat aktif atsiri yang bersifat formulasi dengan krim dengan variasi span 80 dan twin 80 yang memiliki sifat fisik dan sifat kimia yang baik. Untuk formula sediaannya ada asam stearat, minyak mineral, span 80, twin 80, sorbitol, rimpang temulawak, media Na, etanol 90% sebanyak 7,6 gram, ekstrak ditambahkan ke dalam basis krim. Untuk hasil penelitiannya, untuk uji organoleptis, bau, warna, dan sebagainya, terjadi perubahan selama penyimpanan. Hal ini mengindikasikan bahwa sediaan krim yang dibuat stabil selama 31 hari. Untuk
uji daya sebar Formula 2 dengan variasi emulgator span 80 dan twin 80 yaitu 50% berbanding 50%, memberikan pengaruh daya sebar yang baik terhadap sediaan, dan diformulasikan. Hal ini dikarenakan span 80 bersifat lipofil dan twin 80 bersifat hidrofil. Untuk selanjutnya, uji daya lekat. Dari 3 formula yang diujikan, nilai daya lekat tertinggi diperoleh oleh formulasi yang kedua, yaitu 43,00 detik, dan nilai daya lekat terkecil pada F1 7,58 detik. Hal ini berarti bahwa krim F2 memiliki kemampuan melekat pada kulit lebih lama daripada krim F1 dan F3, dan lebih lama memberikan efek bagi kulit. Untuk aktivitas akne paling baik di antara formula yang diujikan terhadap Staphylococcus aureus maupun S. epidermidis adalah sediaan F2 dengan perbandingan span 80 dan twin 80 adalah 50% berbanding 50%, kemudian F3 dengan perbandingan span 80 dan twin 80 adalah 70% dan 30%, dan pada formula 1 dengan perbandingan span 80 dan twin 80 adalah 30% dan berbanding 70%, mengindikasikan bahwa emulgator sebagai pembawa zat berpengaruh terhadap kemampuan zat aktif dalam memberikan efek. Untuk evaluasi dari jurnal yang kelima ini, dari penelitian yang telah dilakukan, daya sebar untuk krim yang paling formula dengan konsentrasi tidak ekstrak etanol rimpang temulawak ini berkhasiat sebagai anti akne dengan diameter zona hambat paling besar terhadap bakteri S. epidermidis dan S. aureus. Sediaan krim ekstrak etanol rimpang temulawak ini sangat efektif digunakan sebagai anti akne. Formula krim terbaik adalah dari Formula 2 dengan variasi emulgator span 80 dan twin 80 yaitu 50% berbanding 50%, yang memiliki daya penghambat paling besar terhadap bakteri S. epidermidis daripada Staphylococcus aureus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.